Jumpa lagi dengan Cocot Pedal di sini guys. Kita akan membahas manhwa baru lagi yang MC-nya itu overpower lagi guys. Semoga ini menjadi video yang sangat bagus ya guys. Dan inilah alur ceritanya. Cerat, cerit, cerut. Terlihat di atas kota di malam hari dan terdapat sebuah bintang jatuh. Suasana kota yang ramai macet tapi terlihat cahaya merah melewati beberapa mobil dengan sangat cepat dan menuju ke arah lampu merah dengan cepat juga. Ternyata itu adalah seseorang pemuda yang membawa motor. Dia berkata, "Lampu hijau, lampu lalu lintasnya warna hijau lagi." Dia bergumam, "Apa gunanya kekuatan seperti ini? Aku bahkan tidak dapat melawan monster itu." Pagi ini adalah tes masuk sekolah manusia super. Di tempat itu, seseorang presenter sedang berbicara. "Kalian semua adalah para murid luar biasa yang telah lolos tahap tertulis. Hari ini kami akan menguji kekuatan super kalian. Terdapat tingkatan yang terdiri dari 5 tier pada kekuatan super yang dinamakan sebagai berikut: tier White Dust, Blue Spirit, Violet Soul, dan Red Royal, dan Scarlet Black." Dan ini dia remaja yang tadi. Ternyata itu adalah MC kita yang bernama Ming-He, sedang ikut ujian manusia super. Dia sedang melirik teman perempuannya yang menyemangatinya dan akan memulai ujian. Seseorang berkata, "Sekolah kami hanya akan merekrut murid-murid dengan tingkatan setidaknya berada di tier Blue Spirit." Dan mereka semua meletakkan tangan ke bola kristal tersebut. Dan Ming-He terkejut karena dia mempunyai tier White Dust. Dan dia berkata, "White Dust, aku tidak lolos." Sedangkan Ming-He melirik ke arah teman-temannya. Mereka mempunyai tier Blue Spirit dan tier Violet Soul. Dan mereka semua bergembira karena mempunyai tier yang bagus-bagus. Tapi beda dengan wajah murung MC kita ini guys. Seseorang penonton berkata, "Ini sangat lucu. Ming-He adalah salah satu dari mereka yang memiliki bakat tingkat White Dust. Aku bahkan pernah mendengar kalau kekuatan yang di tingkat White Dust adalah tingkatan yang sangat sial." Dan seseorang gadis yang menyapa Ming-He tadi merasa tidak senang karena teman-teman mengolok Ming-He. Sedangkan dari sudut Ming-He, dia merasa terintimidasi oleh kata-kata teman yang lain dan membulinya. Dia terlalu lemah, sama sekali tidak berguna. Haha, kenapa kau tidak cari kerja di sembarang pabrik saja kalau kau selemah ini?" Seseorang berkata, dia bahkan sampai punya nyali untuk menyatakan perasaannya pada bidadari sekolah yang berada di tier Violet Soul. Dan terlihat gadis tadi yang menyemangati Ming-He merasa kasihan pada Ming-He. Ming-He pun kesal bergumam, "Keberuntungan matamu." Lalu dia menancap gas motornya dengan kencang sambil menyalip beberapa kendaraan di depannya. Dia bergumam lagi, "Dasar kekuatan tak berguna. Bagaimana bisa aku melawan sebuah motor yang bahkan dapat menghancurkan bangunan ini dengan kekuatanku yang selemah ini." Sambil mengendarai motor dengan cepat, Ming-He melewati beberapa tempat dan dia memandangi bintang jatuh itu. Dan itu ternyata adalah komet. Komet jatuh yang ada di atasnya. Dia berkata, "Sebuah komet. Dunia ini sangat besar. Bahkan sebuah peluru pun tidak dapat mengenaiku. Jadi bagaimana mungkin komet itu akan jatuh mengenaiku kan?" Sambil dia masih tancap gas, lalu pandangannya teralihkan dan tiba-tiba jebret, terlihat sebuah komet tadi menjatuhi Ming-He tepat di atasnya. Asap tebal menyelimuti tempat tersebut. Di sana terdapat Ming-He dan sebuah bola cahaya biru yang keluar dari tubuhnya. Ming-He pun tepar tak sadarkan diri. Tiba-tiba keluar notifikasi, "Kekuatan luar biasa yang tak terlihat, keberuntungan atau luka ketidakmempanan, infeksi tidak mempan." Terlihat hologram yang menunjukkan tubuh Yun, terdapat tulisan "beruntung." Lalu muncul sesosok wanita dengan rambut panjang dengan melayang. Notif pun muncul, "Musuh mendekat, pilih opsi terbaik,
mengidentifikasi dan menyatu dengan host. Terlihat hologram lagi. Tubuh Yun terbelah dengan tulisan proses penyatuan berhasil dilakukan memasuki area hipokampus otak. BTW, host adalah pemilik tubuh dan hipokampus adalah bagian di otak yang menyimpan memori seseorang ya guys. Dan notif pun muncul lagi. Sang host tidak mempunyai kemampuan bertarung dan dapat mati dengan mudah. Sang wanita itu pun memandangi tubuh Minghe dan muncul notif lagi, menganugerahkan kekuatan. Lalu tangan Minghe seperti dialiri kekuatan dari wanita itu, dan tangan Minghe tiba-tiba mengepal dengan kencang. Notif pun muncul lagi, rating bakat, dan tubuh Minghe bersinar merah dikelilingi aura yang membara, yaitu peringkat merah. Sang wanita itu menunjuk jarinya ke arah Minghe dan notif pun muncul. Dia mungkin dapat bertarung sekarang. Lalu terlihat alat pendeteksi jantung dan Minghe yang sedang tidak sadar terbaring di rumah sakit. Dokter berkata, tubuhnya berada dalam kondisi yang baik, tapi kepalanya pasti telah terluka sehingga membuatnya dalam kondisi koma seperti ini. Dan suster berkata, aku akan merawatnya dengan baik. Dan dokter pun dipanggil suster lain dan berkata, Dokter Zhao, grup Tianwen telah mengirim sebotol darah monster. Tolong ikuti aku untuk memeriksanya. Lalu mereka meninggalkan Minghe sendiri di kamar rumah sakit itu. Dan beberapa hari kemudian terlihat karangan bunga di samping Minghe. Ternyata itu adalah gadis yang disukai Minghe dulu. Dan sebulan kemudian para teman-teman Minghe pun menjenguknya juga. Mereka berkata, kita semua tahu bahwa Minghe sungguh ingin menjadi seorang manusia super. Dan teman lain pun berkata, ya, dia cukup bersedih waktu itu. Dan seseorang yang membuli pun berkata, dia terlalu menganggap serius hal tersebut. Harusnya dia juga mengutamakan keselamatannya meskipun dalam mood yang buruk sekalipun, sambil memandangi Minghe yang terbaring. Dan orang itu melihat karangan bunga dari gadis kemarin. Teman lain berkata, aku harap dia menemukan sebuah pekerjaan yang pantas setelah dia bangun dari koma ini. Karena biaya perawatannya mahal. Aku dengar kakaknya bahkan sehingga mengambil beberapa pekerjaan untuk melunasi tagihan perawatannya. Dan seseorang yang melihat karangan bunga tadi mengambil sebuah amplop yang terdapat di karangan bunga itu dan membacanya. Dia bergumam, tidak kusangka Lohian bahkan membalas pernyataan cinta dari sampah ini. Kita bahkan masih tidak yakin apakah dia akan bangun dari komanya ini atau tidak. Selain itu, dia juga bukan seorang manusia super. Dan dia melirik ke arah Minghe dan merobek surat cinta itu dari si gadis cantik pujaan Minghe. Dan setahun kemudian terlihat suasana rumah sakit yang tenang. Tiba-tiba terlihat sebuah gorong-gorong dan tutupnya dibuka dari dalam. Ternyata itu adalah monster kecoak. Terdengar sebuah peringatan. Ada segerombolan besar mutan yang muncul di wilayah Nancheng. Seluruh pegawai diharapkan untuk pergi sekarang juga. Dan lampu emergensi pun menyala. Dokter dan perawat di sana lari dengan panik. Dan Dokter Zhao terkejut karena salah satu perawatnya malah masuk lagi ke dalam rumah sakit. Dan security berkata, Dokter Zhao, ayo cepat, jangan berdiri saja. Dan perawat yang lari ke dalam tadi bergumam, murid yang sedang koma di kamar 409 itu tertinggal. Bahkan dia tidak bisa bangun. Aku tetap tidak bisa meninggalkannya sendirian di sana. Dan terlihat sosok monster yang sedang mengawasi perawat itu dari atas. Lalu perawat tadi masuk ke kamar Minghe dan mencoba membawanya keluar. Tapi tiba-tiba dari kaca terlihat bayangan di belakang perawat itu. Dan monster itu menjilat muka perawat dengan air liur yang menjijikan. Dan dengan memegangi perawat itu, dan perawat sangat takut dan gemetaran sambil memegang tangan si Minghe. Tapi tiba-tiba tangan Minghe mengepal, lalu jebret, terlihat tangan Minghe memukul monster tersebut. Dan Minghe pun bangun dari komanya selama 1 tahun. Dengan tatapan tajam, Minghe pun bengong dan memikirkan, ternyata aku bisa bangun juga.
Terlihat gedung rumah sakit sudah dipanjati oleh monster-monster itu, dan tiba-tiba di tembok sebuah kamar pun meledak. Ternyata itu adalah hantaman dari MC kita Minhe yang sangat dahsyat, guys. Terlihat Minhe berkata, "Terima kasih telah merawatku selama ini, perawat Song." Dan perawat pun berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku. Tapi sejak kapan kamu telah bangun dari koma itu?" Minhe berkata, "Bukankah tempat ini adalah rumah sakit daerah Nanceng? Kenapa ada mutan yang berbentuk seperti kecoak di sini?" Perawat berkata, "Para petinggi mengatakan pada kami bahwa terdapat sebuah pusat aliran air yang tercemar yang ikut masuk ke dalam saluran air di kota ini, sehingga mengkontaminasi para parasit yang ada di sana dan menyebabkan mutasi." Dan Hyun berkata, "Bagaimana dengan yang lainnya, masyarakat sekitar?" Perawat berkata, "Mereka sedang melarikan diri ke tempat yang aman. Namun karena masih belum sadarkan diri tadi, jadi aku takut kalau kamu dimakan monster itu." Minghe menjawab, "Kamu tidak meninggalkanku seorang diri di sini." Perawat berkata, "Aku hanya melakukan tugasku. Bagaimana denganmu? Bukankah kamu seorang murid? Bagaimana kamu bisa membunuh monster mutan tersebut dengan hanya sekali tinju?" Dan Minghe pun malu-malu bergumam, "Aku telah berlatih teknik bertarungku selama setahun. Kita harus segera meninggalkan tempat ini." Terlihat para kecoak monster menuju ke arah Minghe. Lalu Minghe lari menyerang mereka. Bulan monster pun dihabisi oleh si Minghe tadi dengan sangat brutal, guys. Dan dengan brutal, jebret jebret jebret, lalu Minghe melihat perawat yang akan diserang monster lainnya, dan dia melihat botol cairan H2SO4 lalu memukul rak itu, dan botol pun melayang dan Minghe memukulnya dengan tangan, lalu tangan Minghe terbalut oleh cairan itu. Terlihat monster akan memangsa perawat tadi, dan acid punch, pukulan asam sulfat, jebret, muka monster itu langsung hilang dengan pukulan Minghe. Sambil memukul dia bergumam, "Aku selalu melatih gerakan ini di kepalaku selama setahun. Namun aku masih belum menggunakannya di kehidupan nyata." Perawat pun terkejut. "Wow, apakah kekuatan supermu berhubungan dengan tinju yang kamu lakukan barusan?" Minghe menjawab, "Aku masih seorang murid. Aku bahkan gagal dalam tes masuk tahun lalu." Perawat pun berkata, "Apakah pengujinya semua buta? Kekuatanmu bahkan jauh lebih kuat dari para manusia super yang bertier Pyro." Dan Minghe termenung mengingat tier wedasnya dulu. Dan Minghe bertanya ke perawat, "Apa sebenarnya yang mencemari kota hingga menyebabkan kecoak-kecoak ini terlihat menyeramkan?" Perawat pun menjawab, "Tidak hanya kecoak di selokan dan saluran air kota, tapi masih ada jenis yang lainnya." Minghe bertanya lagi, "Oh iya, apakah masih ada asam sulfat? Di sekitar sini cairan asam cukup berguna untuk kita." Dan terlihat selokan pembuangan air di pinggir jalan, dan terlihat bayangan besar di dalam air itu, dan ada bis di jalan sedang lewat. Tiba-tiba jalan pun hancur di depan bis. Orang-orang pada panik berkata, "Monster kecoak, tolong!" Dan Pak Dokter menelepon meminta bantuan para manusia super. Dan tiba-tiba kepala kecoak pun tembus dengan serangan. Ternyata itu dari sebuah senjata api dari manusia super dengan lencana Pyro. Dia berkata, "Aku adalah seorang manusia super tingkat Pyro. Serahkan kecoak-kecoak menjijikan ini padaku. Dan tidak peduli ada berapa jumlahnya. Kalian monster, aku akan membunuh kalian semua dengan kekuatan superku, peluru yang tak terbatas." Dan manusia super itu menyerang para monster kecoak itu dengan rentetan peluru. Tapi dari belakang ternyata sebuah monster tikus yang sangat besar akan menyerangnya, dan jebret, dia pun dimakan monster itu dengan mudah dan langsung keok. Dan semua orang di bus pun shock dan takut. Sedangkan di sisi lain terlihat Minghe dan perawat di luar rumah sakit. Perawat bertanya, "Apakah monster-monster itu mengikuti kita?" Minghe pun menjawab, "Sementara ini tidak." Dan perawat menoleh
ke samping dan terkejut berkata, "Itu mungkin adalah bus terakhir yang pergi meninggalkan rumah sakit. Mereka dalam bahaya." Terlihat walkie-talkie berbunyi. Sebuah tikus berukuran besar telah muncul di jembatan Nancang, dan Twin Gun si manusia super tingkat Pero pun telah meninggal, dan tidak ada manusia super terdaftar yang berada di area sana. Dan di sana ada monster tikus yang sedang menyerang bus, mau menjatuhkannya di sungai. Dan terlihat suster di dalam bus sedang diintip oleh monster tikus. Sedangkan Minghe dan perawat sudah mendekat ke sana. Minghe berkata, "Monster bajingan itu seperti sedang memainkan mangsa-mangsanya." Minghe berkata lagi ke perawat, "Jangan keluar, tetaplah sembunyi di sini." Perawat berkata, "Tapi kamu dapat dibunuh oleh monster itu." Minghe melirik perawat dan berkata, "Ketika seorang pasien sedang dalam bahaya, kalian juga tidak diam saja di sana dan tidak melakukan apapun kan? Kau pasti akan menyelamatkan juga kan?" Perawat dengan haru memandang Minghe dan khawatir dengannya. Minghe sambil mengepalkan tangan berkata, "Ditambah, kamu tidak akan tahu apakah aku dapat mengalahkannya atau tidak jika aku tidak mencobanya dulu, perawat." Lalu Minghe melompat ke arah tikus tadi. Jebret! Minghe memukul tikus itu dengan keras dan bergumam, "Kecoak-kecoak ini padahal sebesar jempol, tapi sekarang sebesar manusia, dan tikus ini telah tumbuh menjadi sebesar bangunan. Dengan tubuh sebesar itu, tulangku pasti akan hancur berkeping-keping jika aku terkena sedikit pun cakaran darinya." Dan monster tikus menyerang Minghe, tapi Minghe menghindar dengan melompat ke atas dan bergumam lagi. Tapi tikus juga hewan yang sangat lincah. Lalu mulut tikus berusaha menggigit Minghe dan Minghe berpikir, "Aku tidak boleh membiarkannya menyentuhku sekalipun. Aku akan memancingnya dan menjauh dari bus dulu." Dan tikus pun menyerang mengikuti Minghe hingga menjauh dari bus. Lalu tikus menggigit mobil di sana dan bingo, kesempatan. Minghe dengan cepat memukul tikus itu, jebret, hingga terpental jatuh. Dan Minghe bergumam lagi, "Apa dia pingsan? Kini saatnya melangsungkan pukulan kritikalku." Oh, tunggu, tidak. Hewan licik seperti tikus biasanya berpura-pura mati untuk memancing musuhnya. Lalu tikus pun matanya terbuka dan melepas mobil yang di mulutnya dan menyerang Minghe dan lalu mengejarnya pula. Minghe bergumam, "Ini buruk. Kekuatan dari pukulanku tidak cukup kuat untuk membunuhnya. Aku tidak bisa membunuh monster tingkat jenderal ini dengan hanya mengandalkan ini saja." Lalu Minghe melihat bensin yang tumpah di bawah mobil dan dia mempunyai ide. Dia melihat ada mobil merah, lalu Minghe melesat ke arah mobil itu dan tikus itu telah dikepung oleh bahan bakar yang tercecer dari dalam mobil tadi. Lalu Minghe memegang korek entah dari mana dan melemparkannya ke arah bahan bakar tadi. Sementara itu perawat berkata, "Dokter Lim, apakah kau baik-baik saja?" Dan dokter pun bertanya, "Perawat Song, kamu berhasil kabur tadi. Lalu apakah aku tidak salah melihat orang barusan, manusia super yang menyelamatkan kami menggunakan pakaian pasien rumah sakit kita?" Dan korek api pun terjatuh di bahan bakar itu dan tuar, dari jauh terlihat ledakan keras dan membakar tikus itu. Flashback, ternyata Minghe sebelumnya telah bertanya ke pusat informasi saat tadi, "Tolong katakan padaku semua informasi mengenai tikus mutan tersebut, kekuatannya, kemampuannya, dan kelemahannya." Dan mereka menjawab, "Monster itu lemah terhadap api." Dan Minghe menggerakkan tangannya ke bara api tersebut. Bara api ini cukup besar. Kekuatanku akan meningkat pesat dengan bantuan api ini. Minghe mengepalkan tangannya dan ancang-ancang memukul berkata, "Dasar monster menjijikan, beraninya kau kemari dan membahayakan orang-orang yang tidak bersalah. Terima ini." Muka Minghe menatap tajam dan pukulan api mengarah dengan kuat dan cepat ke arah tikus pun ketar-ketir. Semua orang di sana pun tercengang. Blazing punch, jebret, pukulan dahsyat terhempas. Seseorang perawat berteriak, "Dia membunuh tikus mutan itu, kita selamat."
apakah dia manusia super tingkat atas ya? Tapi kenapa dia menggunakan pakaian pasien rumah sakit kita? Bukankah dia murid yang telah koma selama setahun itu? Kalau tidak salah namanya. Dan perawat Song berkata, iya, namanya adalah Ming He, seorang murid yang gagal dalam tes masuk sekolah manusia super. Sedangkan di stasiun komando seseorang berkata, Lao Xian, kamu tidak perlu lagi ke sana. Monster tingkat jenderal tersebut telah dibunuh. Terlihat kaki dari atas ranting pohon berkata, baguslah, orang-orang yang ada di sana pasti juga selamat kalau begitu. Ternyata itu adalah gadis yang disukai oleh MC kita ya guys. Dan terlihat seorang wanita sambil melihat CCTV berkata, seseorang sedang dalam perjalanan untuk menemui mereka dalam kondisi masih aman dan terkendali hingga saat ini. Terlihat Lauhin adalah gadis yang disukai Ming He. Dia berkata, siapa yang membunuh monster tingkat jenderal tersebut? Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Mungkin Lauhin khawatir dengan Ming He ya guys. Dan seseorang berkata lagi di depan CCTV, aku tidak tahu. Dia mungkin adalah seseorang manusia super yang tak terdaftar. Dan tidak mungkin dia adalah si murid kurang ajar itu. Pasti ada seorang manusia super kuat yang pergi ke sana untuk membantu. Apa kau masih belum menemukan sumber polusinya? Aku takut aku akan lebih banyak monster mutan ke depannya. Yang bisa dilakukan saat ini adalah menyegel kota Nanjing dan mengungsikan seluruh warga Nanjing ke kota lainnya. Dan di stasiun penyelamatan terlihat tangan diobati. Perawat Song berkata pada Ming He, kamu sangat luar biasa. Jika bukan karenamu, kami pasti tidak akan berada di sini sekarang. Dan Ming He tertunduk malu. Tiba-tiba terlihat seorang gadis datang dan bersambung guys.